Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, video ini dibuat untuk penugasan mata kuliah konsep dasar IPS dengan tema pelaksanaan pembelajaran ilmu sosial terpadu. Dan sebelum masuk ke pembahasan, perkenalkan nama saya Ahmad Andi dengan NIM H0525391. Kelas PGSD E, mata kuliah konsep dasar IPS dengan dosen pengampu Ibu Tuti Alawiyah SPD MPD. Selanjutnya, perlu kita ketahui dulu bahwasanya apa sih itu IPS. IPS adalah bidang studi yang mempelajari kehidupan manusia dalam bermasyarakat, meliputi hubungan antara manusia dengan lingkungan, budaya, ekonomi, politik, dan sejarah. Adapun tujuannya adalah agar peserta didik memahami realitas sosial, berpikir kritis, dan berperan aktif sebagai warga negara yang baik. Selanjutnya kita masuk ke pelaksanaan pembelajaran IPS terpadu. Pengertian: pembelajaran ilmu pengetahuan sosial terpadu merupakan proses pembelajaran yang menggabungkan berbagai cabang ilmu sosial seperti geografi, sejarah, ekonomi, sosiologi, antropologi, dan kewarganegaraan dalam satu kesatuan tematik. Tujuannya adalah agar peserta didik memperoleh pemahaman yang utuh tentang berbagai fenomena sosial di lingkungan sekitarnya. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Pembelajaran IPS terpadu bertujuan untuk: yang pertama, membentuk warga negara yang cerdas, aktif, dan bertanggung jawab. Yang kedua, mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan nilai sosial peserta didik. Yang ketiga, menumbuhkan kesadaran terhadap realitas sosial dan lingkungan. Yang keempat, membantu siswa memahami hubungan antar individu dan masyarakat dalam ruang dan waktu. Yang kelima atau terakhir, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dalam memecahkan masalah sosial. Adapun karakteristik IPS terpadu. Yang pertama, integratif, yaitu menggabungkan berbagai disiplin ilmu sosial secara tematik. Yang kedua, kontekstual, materinya dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Yang ketiga, spiral, atau materinya disusun bertahap dari sederhana ke kompleks. Dan yang terakhir, fleksibel, dapat disesuaikan dengan kondisi lokal, budaya, dan karakter siswa. Selanjutnya, pendekatan pembelajaran ilmu sosial terpadu. Tematik. Pendekatan ini menggunakan tema tertentu sebagai pengikat antar materi dari berbagai cabang ilmu sosial. Multidisipliner. Dalam pendekatan ini, setiap disiplin ilmu tetap berdiri sendiri tetapi digunakan secara bersamaan untuk membahas topik tertentu. Interdisipliner. Pendekatan ini menghubungkan antar disiplin ilmu sehingga saling melengkapi dan membentuk pemahaman yang terpadu. Dan yang terakhir, transdisipliner. Pendekatan ini melampaui batas antar disiplin ilmu dengan mengaitkan materi IPS dengan pengalaman nyata siswa di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita masuk ke strategi pembelajaran. Yang pertama, contextual teaching and learning. Pendekatan pembelajaran yang menghubungkan materi IPS dengan kehidupan nyata siswa, sehingga mereka dapat menerapkan pengetahuan dalam konteks sehari-hari. Yang kedua, problem-based learning. Metode yang menempatkan siswa pada situasi masalah sosial nyata agar mereka mampu berpikir kritis dan mencari solusi berdasarkan pengetahuan yang dimiliki. Yang ketiga, inquiry learning, atau metode yang berpusat pada siswa untuk aktif mencari informasi, mengajukan pertanyaan, dan menemukan konsep melalui kegiatan eksplorasi. Yang keempat, cooperative learning, atau model pembelajaran kelompok kecil di mana siswa bekerja sama, saling membantu, dan berbagi ide untuk mencapai tujuan bersama. Dan yang terakhir atau yang kelima, diskusi kelompok.
melatih kemampuan berpikir kritis, berkomunikasi, dan menghargai perbedaan pendapat melalui kerjasama dan interaksi sosial. Selanjutnya, kalau tadi strategi pembelajaran, sekarang kita akan membahas metode pembelajaran. Yang pertama, metode studi kasus, atau siswa menganalisis peristiwa sosial nyata dari berbagai sudut pandang ilmu sosial seperti geografi, ekonomi, dan sosiologi. Yang kedua, metode kunjungan lapangan, atau siswa diajak mengamati langsung kondisi sosial masyarakat agar teori yang dipelajari lebih bermakna. Dan terakhir atau yang ketiga, metode pemecahan masalah atau problem solving, yang dimana siswa dilatih mencari solusi atas masalah sosial dengan berpikir logis, kritis, dan kreatif. Selanjutnya, prosedur pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama, perencanaan. Guru menyiapkan RPP berbasis tema, menentukan topik pembelajaran terpadu, serta memilih media dan sumber belajar yang relevan. Yang kedua, pelaksanaan. Proses belajar berlangsung interaktif, kontekstual, dan kolaboratif. Guru mengaitkan materi dengan kehidupan nyata siswa dan menggunakan metode yang bervariasi. Yang ketiga, atau yang terakhir, penilaian dilakukan secara menyeluruh, mencakup yang pertama dari pengetahuan atau kognitif melalui tes, kuis, atau tanya jawab. Yang kedua, penilaian dilakukan dari keterampilan atau psikomotor melalui proyek, laporan, atau peta konsep. Yang terakhir, dari sikap atau afektif melalui observasi, jurnal, dan penilaian teman sebaya. Selanjutnya, media dan sumber belajar. Media dan sumber belajar IPS terpadu berfungsi membantu siswa memahami konsep secara konkret. Contohnya, yang pertama, buku ajar dan modul IPS terpadu. Yang kedua, peta, atlas, dan globe untuk kajian geografis. Yang ketiga, artikel, foto, dan video dokumenter sebagai bahan analisis sosial. Yang terakhir atau yang keempat, lingkungan sekitar dan masyarakat sebagai laboratorium belajar sosial. Dan selanjutnya, materi yang terakhir yaitu penilaian pembelajaran. Yang pertama, penilaian aspek kognitif atau penguasaan konsep dan pemahaman materi. Yang kedua, penilaian aspek afektif atau sikap sosial, kepedulian, dan tanggung jawab. Yang ketiga, penilaian aspek psikomotorik atau kemampuan dalam praktik seperti membuat laporan atau menyusun peta sosial. Dan itu tadi semua materi mengenai pelaksanaan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial terpadu. Dan sebagai kesimpulan, pelaksanaan pembelajaran IPS terpadu menekankan integrasi berbagai disiplin ilmu sosial agar siswa memahami kehidupan masyarakat secara menyeluruh. Pembelajaran ini bersifat tematik, kontekstual, dan kolaboratif, sehingga siswa tidak hanya menguasai teori, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan nyata. Guru berperan penting dalam merancang pembelajaran yang aktif, kreatif, dan bermakna dengan memanfaatkan berbagai metode, media, serta sumber belajar. Melalui pendekatan terpadu, peserta didik dapat mengembangkan pengetahuan, keterampilan sosial, dan sikap kritis dalam menghadapi berbagai masalah sosial di lingkungannya. Itu tadi materi dari saya Ahmad Andi, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Say goodbye.